Bus ini menjadi bisnis juga orang-orang tertentu dengan pihak otoritas bandara. Mereka digiring untuk naik bus itu. Dan yang menyedihkan Bung Akbar, tidak sedikit mereka di tengah jalan diminta bayaran tambahan. Dan jika tidak, mereka diturunkan di tengah jalan. Sudah disediakan oleh mereka yang kita sebut oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Dan ini bisnis kotor mereka. Boleh aku bilang nih, seorang PMI, tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri itu seakan-akan sapi perah saja dan dijadikan bancakan oleh, aku sebutkan lo ya, oknum yang diberi kekuasaan, atribut kekuasaan oleh negara. Kenapa tidak? Coba, kita sudah menjadi PMI dan menyumbang devisa. Indonesia itu paling tinggi loh. Boleh aku bilang pertama, karena yang dibilang kedua, terbesar kedua itu karena kita cuma terdeteksi yang separuhnya saja. Coba kalau semuanya terdeteksi semua akan menjadi pertama setelah Migas, ya kan? Dan kenapa aku bilang oknum? Ternyata yang memaksa kita untuk itu PM itu yang pulang dari luar itu disuruh ke sana, ke semari, ke sana, kemari. Siapa itu yang menyuruh? Kalau bukan oknum. Karena orang luar atau calo nggak mungkin lah memaksa ke sana kemari. Itu calo itu cuma sedikit saja. Tapi yang paling utama adalah oknum yang diberi kekuasaan. Aku setuju deh dengan perkataan Bapak Beni, Bapak Kepala BP2MI. Semoga ada orang-orang yang baik seperti mereka ya, yang selalu mengemban amanah yang diberikan oleh Bapak Jokowi itu. Yang diperlakukan hormat di negara lain karena mereka bekerja secara resmi, tapi tiba di tanah air justru diperlakukan dengan penuh tidak hormat, penuh kehinaan. Dulu ketika mereka tiba, oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan paham persis jika mereka TKI atau PMI, sehingga mereka kadangkala tiba kemudian digiring ke satu tempat untuk mereka dipaksa melakukan penukaran uang dolar. Iya, betul-betul. Dan loket-loket itu sudah disediakan oleh mereka yang kita sebut oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Dan ini bisnis kotor mereka. Bisa dibayangkan informasinya $1 misalnya 13.000 dan yang diberikan kepada PMI hanya 10.000. 3.000 selisih itu menjadi bancakan. Kedua, ada bisnis kendaraan, baik bus roda 4 yang akan mengangkat para PMI kita ke daerah tujuan, misalnya ke Surabaya, ke Malang, kemudian ke Semarang, ke Bandung. Bus ini menjadi bisnis juga orang-orang tertentu dengan pihak otoritas bandara. Mereka digiring untuk naik bus itu. Dan yang menyedihkan Bung Akbar, tidak sedikit mereka di tengah jalan diminta bayaran tambahan. Dan jika tidak, mereka diturunkan di tengah jalan. Para PMI, siapa yang merasakan seperti apa yang dibicarakan oleh Pak Beni, Ketua BP2MI, bahwa kita kalau tidak mau membayar akan diturunkan di tengah jalan, atau kita dipaksa untuk membayar tambahan. Coba kasih komen setelah video ini agar yang lainnya mengerti dan tahu. Dan semoga kita sebagai seorang PMI atau informal khususnya nih pada TKW ya, informal. Ada lagi yang laki-laki kena juga loh. Akan lebih cerdas dan bagaimana kita untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini.